Di depan lapangan mahasiswa baru Akademi Suantian, lebih dari 10.000 siswa menilai Wang Xian yang berdiri di depan mereka. Dia muda, tampan, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Ini membuat mata banyak gadis yang hadir bersinar. Namun, ada juga banyak siswa yang dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan. Wang Xian terlalu muda, dan dia tidak terlihat lebih tua dari mereka. Pada usia seperti itu, dia memenuhi syarat untuk menjadi guru mereka. Orang harus tahu bahwa mereka dianggap jenius di seluruh wilayah langit yang misterius. Ada 30 siswa di kelas. Siswa Wang Xian dapat memilih 30 dari mereka. Dia dapat memilih siswa yang lebih berprestasi. Direktur Jin berkata langsung kepada Wang Xian. Sudut mulut guru berkedut. Wajah mereka tidak terlihat bagus. Apakah anak ini kerabat Direktur Jin? Seharusnya tidak. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melihat ke depan. Nama saya Wang Xian, salah satu guru baru. Jika Anda bersedia menjadi murid saya, silakan maju. Dia berkata kepada semua siswa. Hah? Din Jin dan para guru di sekitarnya sedikit terpanas saat melihat tindakannya. Mereka tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Ini, lebih dari 10.000 siswa di bawah tampak ragu-ragu saat melihat Wang Xian menonjol. Dia masih sangat muda, bukankah dia sedikit tidak bisa diandalkan? Ya, dia bilang dia guru baru. Dia pasti tidak sebaik guru sebelumnya. Dia terlalu muda, pengalaman tempurnya yang sebenarnya jelas tidak kuat. Beberapa anak laki-laki bergumam pelan. Saya bersedia, guru Wang Xian terlalu tampan. Aku juga bersedia menjadi murid guru. Untuk bisa menjadi guru Akademi Suantian di usia yang begitu muda jelas merupakan kebanggaan surga. Bahkan di dunia yang lebih besar, dia akan menjadi kebanggaan surga. Beberapa mata gadis berbinar saat mereka berbicara dengan keras dan berjalan keluar. Ada juga beberapa gadis yang berpikir bahwa Wang Xian pasti luar biasa bisa menjadi guru di usia yang begitu muda. Oleh karena itu, mereka juga keluar. Dalam sekejap, 50 hingga 60 gadis keluar. Di antara mereka, ada beberapa yang terlihat memukau. Gadis-gadis itu berbeda dari anak laki-laki. Anak laki-laki merasa tidak nyaman menemukan guru yang lebih muda dari mereka. Namun, gadis-gadis itu menganggapnya sangat menarik. Tidak ada ruang untuk dua harimau di gunung, kecuali jika itu jantan dan betina. Situasi seperti itu sangat cocok di sini. Ketika Wang Xian melihat bahwa 40 hingga 50 orang itu semuanya perempuan, sudut mulutnya berkedut. Para siswi cukup bagus. Mereka semua lebih patuh. Di antara mereka, 3 siswi lebih berbakat. Direktur Jin, yang berdiri di samping, berkata dengan senyuman di wajahnya. Aku akan memilih 30 dari kalian. Wang Xian memandang 40 hingga 50 gadis dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, pilar ilusi muncul di sekitar sekelompok gadis. Dengan lambaian tangannya, 30 dari mereka langsung muncul sekitar 500 meter jauhnya. Formasi elemen air, teleportasi. Hanya master susunan yang telah menyalakan 8 gumpalan api ilahi yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Di sisi lain, formasi Wang Xian mencakup 40 hingga 50 orang, tetapi dia berhasil memindahkan 30 dari mereka secara akurat. Orang bisa melihat betapa terampilnya dia dalam seni formasi. Guru Wang Xian sangat cepat dalam mengatur formasi. Untuk dapat mencapai level dewa-dewa di usia yang begitu muda, dia sungguh luar biasa. Orang tua yang berbicara sebelumnya berkata sambil tersenyum. Wang Xian tersenyum padanya. Untuk dapat melemparkan formasi tingkat api ilahi 8 gumpalan dalam sekejap, sepertinya guru kita benar-benar luar biasa. Wow, aku mulai menyesalinya. Guru Wang Xian ini tidak lemah. Yang terpenting, seluruh kelas dipenuhi perempuan. Jika aku masuk kelas ini, gadis-gadis yang terpilih semuanya bersemangat saat melihat gerakan Wang Xian. Beberapa anak laki-laki juga mulai menyesalinya. Kualitas 30 gadis ini agak tinggi. Baiklah, mari kita mulai membagikan para siswa. Setelah Wang Xian memilih muridnya, guru lain mulai memilih murid mereka sendiri juga. Segera, sekitar 10.000 siswa dibawa pergi oleh lebih dari 300 guru. Ini tidak semua mahasiswa baru dari angkatan Akademi Suantian ini. Mereka hanya mahasiswa baru di bidang formasi. Ada sekitar 40.000 hingga 50.000 mahasiswa baru di setiap angkatan. Di antaranya, ada sekitar 10.000 siswa yang berlatih formasi. Sisanya adalah pembudidaya biasa. Akademi Suantian akan merekrut siswa setiap 10 tahun. Ada sekitar 40.000 hingga 50.000 siswa di setiap angkatan.
Total ada 30 angkatan mahasiswa. Setidaknya ada ratusan ribu siswa yang meninggal di tengah jalan. Ada sekitar 800.000 hingga 900.000 siswa di akademi sepanjang tahun. Ada juga beberapa yang pergi ke dunia yang lebih besar untuk melakukan misi. Ruang kelas Wangxian terletak di sebuah manor besar di akademi. Ada tempat bagi siswa untuk tinggal di manor juga. Setiap kelas menempati area seluas beberapa kilometer. Wangxian membawa mereka ke tempat latihan mewah dan mengalihkan pandangannya ke 30 gadis. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Wangxian. Saya akan menjadi guru Anda di masa depan. Jika Anda memiliki pertanyaan di masa mendatang, Anda bisa datang kepada saya. Dalam 3 hari pertama setiap bulan, saya akan tinggal di sini untuk mengajari Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Saya mungkin tidak akan datang di lain waktu. Sekarang, kalian bisa memperkenalkan diri. Mari kita mulai dengan kalian. Jika kalian memiliki pertanyaan lain, kalian bisa bertanya langsung kepada mereka. Wangxian berdiri di depan sekelompok siswa dan berkata dengan tenang. Baiklah, guru. Nama saya Huang Jiajia. Sekarang, saya telah menyalakan 2 gumpalan api suci. Halo, guru. Nama saya. Satu persatu, gadis-gadis itu mulai memperkenalkan diri. Wangxian ingat nama mereka. Apakah ada masalah? Setelah gadis-gadis itu selesai memperkenalkan diri, Wangxian bertanya dengan acuh tak acuh. Guru, berapa umurmu tahun ini? Salah satu gadis memutar matanya dan tiba-tiba bertanya. Hehe, jangan bicarakan ini lagi. Ini akan menjadi pukulan bagi kalian semua. Wangxian menggelengkan kepalanya. Gadis yang mengajukan pertanyaan itu sedikit kecewa. Guru, apakah Anda punya pacar? Seorang gadis bertanya dengan wajah penuh antisipasi. Ya, Wangxian menjawab secara langsung. Beberapa gadis merasa malu. Baiklah, kupikir kalian harus berhenti bertanya. Aku akan mengajari kalian tentang formasi sekarang. Di antara kalian, Huang Jiajia, si Tuyan menyalakan 2 gumpalan api ilahi, Oksigen Surgawi menyalakan 3 gumpalan api ilahi, dan kalian semua menyalakan 1 gumpalan api ilahi. Biarkan aku melihat formasi yang kalian bertiga kuasai. Gadis-gadis lain yang telah menguasai formasi, biarkan aku melihat juga. Akademi menetapkan bahwa setiap level akan mengajarkan 1 serangan dan 1 formasi tambahan. Jika kalian ingin mengembangkan lebih banyak formasi, kalian bisa menukarnya dengan poin kalian. Wangxian terus berbicara kepada mereka. Guru, apakah Anda menerima murid? Apa pendapat Anda tentang saya? Huang Jiajia menatapnya dengan penuh harap dan berkata. Para guru Akademi Suantian akan menerima beberapa siswa yang lebih berbakat sebagai murid mereka. Mereka akan memberikan beberapa formasi kepada mereka secara gratis sehingga mereka dapat menerima lebih banyak bimbingan. Banyak siswa berharap guru mereka akan menerima mereka sebagai murid mereka, terutama mereka yang tidak memiliki latar belakang apapun. Saya tidak akan menerima mereka untuk saat ini. Jika ada siswa yang membuat kemajuan lebih besar, saya akan memberikan formasi kepada kalian semua secara gratis. Wangxian berkata langsung. Oh, Huang Jiajia sedikit menganggukkan kepalanya. Siswa perempuan lainnya juga sedikit menganggukkan kepala. Wajah mereka juga menjadi serius. Mereka di sini untuk berkultivasi, bukan untuk bersenang-senang. Secara alami, fokus utama mereka adalah pada kultivasi. Meskipun Wangxian ada di sini untuk menghabiskan waktu dan tidak ingin menolak Suan Tianzi, dia juga tidak akan mengecewakan murid-muridnya. Meskipun Wangxian tidak pernah menjadi guru, dia memiliki formasi Kaisar Surgawi Surga di belakangnya. Saat itu, formasi Kaisar Surgawi telah mengajarinya cara mengajar murid-muridnya. Pembelajaran formasi sangat sulit. Itu jauh lebih sulit daripada kultivasi biasa. Hal yang paling terkenal di Akademi Suantian adalah formasi. Kekuatan formasi sangat kuat. Jika master formasi dengan gumpalan api ilahi diberikan waktu yang cukup dan harta yang cukup, formasi yang dia dirikan dapat membunuh ratusan orang dengan level yang sama. Ini seperti jebakan. Itu bahkan bisa membunuh 2 atau 3 gumpalan api suci. Prasyaratnya adalah pihak lain tidak tahu bahwa ada formasi di sini. Huang Jiajia dan Si Tuyan telah menyalakan 2 gumpalan api ilahi dan 3 gumpalan api ilahi dengan oksigen surgawi. Mereka dianggap luar biasa dalam batch ini dan latar belakang mereka juga cukup bagus. Mereka bertiga telah menguasai cukup banyak formasi. Wangxian tidak berkomentar ketika dia melihat berapa banyak formasi yang telah mereka buat. Siswa perempuan lainnya belum melakukan kontak dengan formasi tingkat dewa. Sebelum aku mengajarimu formasi, aku ingin memberitahumu beberapa aturan. Kalian adalah murid-muridku.
Perkelahian dan rencana jahat dilarang di antara kalian. Jika kalian ketahuan, kalian akan diusir atau dibunuh segera. Sebagai muridku, aku tidak berharap kamu baik kepada orang lain. Namun, jangan melewati batas. Pertahankan dirimu yang sebenarnya. Saat menghadapi orang lain, kamu tidak boleh menggertak yang lemah. Namun, jika seseorang menggertakmu, tetap bersatu dan cari aku jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Wang Xian berkata kepada mereka dengan tenang. Tubuhnya memancarkan aura orang yang kuat. Pada saat ini, aura di tubuh Wang Xian mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dia telah tersenyum sebelumnya, tetapi sekarang, dia memandang rendah mereka seperti raja yang tinggi dan perkasa. Ketika 30 gadis itu melihat perubahan temperamen Wang Xian, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Baiklah, aku akan mengajarimu formasi serangan pertama, formasi S. Kalian bertiga, aku akan mengajari kalian masing-masing 2 gumpalan api suci dan 3 gumpalan api suci. Wang Xian menarik auranya dan melambaikan tangannya. Formasi di depannya muncul. Formasi terbentuk sedikit demi sedikit. Pembentukan satu gumpalan api ilahi melibatkan jutaan langkah. Setiap langkah harus dilakukan secara akurat. Kalau tidak, formasi akan runtuh seketika. Bahkan untuk ahli keadaan dewa yang memiliki ingatan fotografis dan dapat melihat 10 garis dalam sekejap, masih sangat sulit untuk menggunakan energi spiritual untuk memandu energi di sekitarnya. Kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan. Sekelompok gadis membuang semua pikiran mereka dan mendengarkan dengan hormat. Selanjutnya, mari kita mulai berlatih. Saya akan menyiapkan beberapa area. Konsentrasi energi spiritual dan berbagai atribut di area tersebut akan berbeda. Dengan cara ini, kita dapat memilih sesuai kondisi. Wang Xian berbicara kepada mereka saat dia mengeluarkan kompas susunan sederhana dan mengatur beberapa susunan di sini. Dengan bantuan arai, kecepatan budidaya arai akan jauh lebih cepat. Guru, kamu benar-benar tahu begitu banyak susunan tambahan. Ketika sekelompok gadis melihat bahwa Wang Xian telah menyiapkan lebih dari selusin susunan tambahan, mereka terkejut. Menurut apa yang mereka ketahui, formasi susunan tingkat penguasa abadi dapat mengendalikan paling banyak 100 susunan. Ada banyak perbedaan antara Master Arai dan Master Arai. Beberapa ahli dalam menyerang susunan, beberapa pandai mempertahankan susunan, dan beberapa pandai mendukung susunan. Tentu saja, ada juga Master Formasi yang lebih seimbang. Namun, sudah sangat kuat bagi penguasa abadi untuk dapat mengendalikan lebih dari 100 formasi. Namun, Wang Xian dengan santai membuat lebih dari selusin formasi pendukung, dan itu adalah jenis formasi yang hanya mendukung kultivasi Master Formasi. Ada sangat sedikit formasi seperti itu. Sejauh yang mereka tahu, tidak ada formasi seperti itu di Akademi Suantian. Hanya Guild Formasi Mantra yang memiliki formasi langka yang dapat membantu Master Formasi Mantra untuk berkultivasi. Apakah itu terlalu banyak? Wang Xian menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalian bisa terus berkultivasi di sini. Saya akan tinggal di sini selama 3 hari setiap bulan dan menjelaskan masalah apapun kepada Anda dalam 3 hari. Ada lebih dari 2000 formasi di bawah kendalinya sekarang. Semuanya diakumulasikan oleh formasi Kaisar Surga-Surga. Tidak sulit untuk mengolah formasi tambahan semacam ini. Sekelompok gadis merasakan hawa dingin di hati mereka. Mata Tianxiu, Huang Jiajia, dan Situyan berbinar saat mereka mengamati formasi satu persatu dengan penuh semangat. Mereka memiliki beberapa latar belakang dalam keluarga mereka. Karena itu juga mereka tahu betapa menakutkannya formasi tambahan ini. Seolah-olah seluruh Akademi Suantian tidak mengetahuinya. Untuk sesaat, Wang Xian membuat banyak gadis terlihat misterius. Setelah menjelaskan formasi pertama kepada mereka, Wang Xian mengajari Huang Jiajia, Situ, dan Yan Tianxin, ketiga gadis itu, formasi yang levelnya lebih tinggi. Setelah mengajari mereka, Wang Xian duduk santai di sana dan menyaksikan gadis-gadis itu berkultivasi satu persatu. Budidaya formasi mengharuskannya untuk berlatih tanpa henti. Peningkatan kekuatannya mengharuskan para gadis untuk berkultivasi. Para guru di akademi pada dasarnya sangat malas. Setelah melihat mereka berlatih selama 3 hari 3 malam, Wang Xian bertepuk tangan dan memanggil mereka. Ketika seorang ahli negara yang saleh dilatih, tidak apa-apa untuk tidak tidur atau istirahat selama setahun. Guru Wang, ada apa? Sekelompok gadis berjalan dengan penuh perhatian, dan mata mereka berbinar. Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat dia melihat sekelompok gadis cantik. Ada 40-50 anak perempuan. Wang Xian telah memilih mereka berdasarkan penampilan mereka karena keegoisan. Semuanya cukup tampan. Paling tidak,
Mereka enak dipandang. Aku akan tinggal di sini selama 3 hari setiap bulan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Wang Xian berkata kepada mereka. Guru Wang, tolong tanyakan. Kami akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Sekelompok gadis segera menjawab, apakah kamu tahu banyak tentang laut bawah tanah? Dan dunia yang lebih besar? Wang Xian bertanya dengan binar di matanya. Laut bawah tanah, dunia besar. Sekelompok gadis tercengang. Guru Wang, saya tinggal di tepi laut. Saya lebih akrab dengan laut bawah tanah. Pada saat ini, seorang gadis yang terlihat sedikit lemah membuka mulutnya dan berkata, Oh, Yu Bingbing, beritahu aku. Wang Xian menatap gadis itu dan langsung bertanya. Dia memiliki kesan mendalam pada gadis ini karena dia adalah seorang murloc, manusia yang lahir dari manusia yang kuat dan ras air. Lautan seleksi alam kita terhubung ke laut bawah tanah. Laut Tianze mencakup 1/6 dari seluruh benua Tianze, tetapi laut bawah tanah sebesar benua Tianze kita. Ada berbagai macam monster laut yang kuat yang hidup di laut Tianze. Tampaknya Akademi Suantian kita memiliki banyak misi yang berhubungan dengan laut bawah tanah. Tepi utara Akademi Suantian kita adalah laut. Itu menekan monster laut untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Paviliun misi Akademi Suantian memiliki informasi lebih rinci. Banyak siswa kami perlu pergi ke laut atau laut bawah tanah untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mendapatkan sumber daya dengan cepat. Yu Bingbing diperkenalkan. Adapun dunia yang lebih besar, ada juga misi di Akademi Suantian kita. Dari akademi kita, kita bisa memasuki jutaan planet. Apakah kamu tidak tahu tentang guru ini? Yu Bingbing menambahkan, aku sudah lama tidak berada di benua Tianze. Aku tidak terbiasa dengannya. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan malu dan melihat ke arah utara. Baiklah, kalian berkultivasi dulu. Sampai jumpa sebulan lagi. Guru kami Wang sangat tampan dan kuat. Alangkah baiknya jika saya bisa menjadi istri gurumu. Jangan pernah memikirkannya. Mengapa kamu tidak melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki guru kita dan kekuatan seperti apa yang kamu miliki? Hei, tidakkah kamu merasa guru kita sangat misterius? Aura yang dia keluarkan sangat kuat dan agung. Kami benar-benar memilih guru yang tepat. Itu benar, terutama formasi yang dibuat oleh guru kita. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Lebih mudah menganalisis formasi daripada menganalisisnya. Kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Saat mereka menyaksikan Wang Xian pergi, sekelompok gadis melihat sosoknya yang menghilang dan mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Mereka masih dalam masa remaja. Secara alami, mereka tidak bisa tidak memiliki beberapa fantasi ketika mereka bertemu dengan seorang guru yang luar biasa. Bahkan Huang Jiajia dan yang lainnya memiliki mata yang berbinar. Setelah menyaksikan keberadaan yang luar biasa, bagaimana mungkin mereka tertarik pada pria lain? Paviliun Misi. Wang Xian datang ke Paviliun Misi di Akademi Suantian. Seluruh Paviliun Misi sangat besar, tetapi tidak banyak orang di dalamnya. Wang Xian masuk dan memindai tempat itu. Selain siswa yang telah mengirimkan misi mereka, tidak ada orang lain. Seseorang dapat menerima misi langsung dari pelat batu komunikasi yang dikeluarkan oleh Akademi. Mereka hanya perlu datang ke sini ketika mereka menyerahkan misi mereka. Seluruh paviliun misi itu khusyuk dan khusyuk. Wang Xian berjalan dan membeli komputer. Sebagai dunia di mana teknologi dan kultivasi hidup berdampingan, tingkat teknologi benua Tianze sangat tinggi. Komputer jauh lebih berguna daripada pelat batu komunikasi. Sebagai seorang guru, Wang Xian memproses satu dan menekan komputer. Segera, informasi tercermin di depannya. Ini benar-benar berteknologi tinggi. Wang Xian melihat pemandangan yang tampak nyata di depannya dan tersenyum. Kenyamanan dan hiburan, berita dari benua Tianze, perbuatan Akademi Suantian, misi dari laut bawah tanah, dan dunia yang lebih besar. Ada berbagai macam fungsi, dan fungsinya bahkan lebih banyak daripada komputer di masa lalu. Wang Xian dengan santai mengkliknya. Dia benar-benar melihat konser dan siaran langsung dalam aspek rekreasi dan hiburan. Ini memperluas wawasannya. Isi siaran langsung sangat jelas. Sebagian besar siaran langsung adalah tentang petualangan, pertempuran, dan hiburan. Berita di benua seleksi alam juga merupakan segala macam informasi. Ada informasi tentang kematian guru dan siswa di domain langit yang misterius, serta informasi tentang yang kuat. Wang Xian mengklik misi di laut bawah tanah. Dia mencari tulang dari berbagai monster laut, ambergris paus naga, dan misi untuk melindungi tempat tertentu. Ada berbagai macam misi. Ada lebih dari 1000 dari mereka. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menerima misi.
Imbalan misinya tidak buruk. Beberapa di antaranya dapat ditukar dengan eliksir setingkat penguasa abadi. Namun, itu tidak berguna bagiku. Monster laut dapat meningkatkan energi naga mereka dengan melahap mereka. Beberapa ramuan ilahi dan pohon ilahi juga dapat meningkatkan kekuatan mereka. Sebagian besar misi tidak berguna bagi mereka. Wang Xian melihat misi di atas dan membuka informasi dan strategi di lautan seleksi alam dan laut bawah tanah. Laut bawah tanah ini bisa membantuku naik level dengan cepat. Mata Wang Xian berbinar. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke arah utara akademi di laut bawah tanah. Hualala, Wang Xian terbang selama 1 jam sebelum dia tiba di utara akademi. Apa ini? Ada platform besar di utara. Itu adalah platform yang terbuat dari baja. Baja perak putih menutupi sekeliling lautan. Panjang platform itu sangat panjang sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Di depan lautan yang terbuat dari baja, ada laras meriam besar. Laras meriam gelap memancarkan energi yang menakutkan. Ini adalah meriam energi yang digunakan untuk menjaga pantai dan mencegah monster laut menyerang. Meriam energi seperti itu bisa dibunuh bahkan oleh dewa-dewa yang kekal. Di daerah sekitar, ada beberapa siswa dan guru yang terbang masuk dan keluar dari laut. Laut bawah tanah adalah musuh alami seluruh benua Tianze. Dari waktu ke waktu, akan ada monster laut yang terbang keluar dari laut bawah tanah untuk melancarkan serangan dahsyat ke kota-kota manusia. Karena monster laut berada di bawah tanah, bahkan ada monster laut tingkat dewa raja yang abadi. Para ahli di sisi manusia tidak bisa memusnahkan mereka. Manusia di benua Tianze telah berperang melawan monster laut selama bertahun-tahun. Berdiri di platform putih keperakan di depannya, Wang Xian memandangi lautan yang dalam dan gelap di depannya. Di langit, ada langit biru gelap. Berdiri di sini, orang bisa merasakan ketidakberartiannya. Seseorang juga bisa merasakan rasa kepahlawanan. Laut, mata Wang Xian perlahan menunjukkan ekspresi terbakar. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung terbang ke lautan. Guyuran, dia merasa gembira saat memasuki dasar lautan. Lautan di galaksi tak terbatas tidak bisa dibandingkan dengan lautan di sini. Lautan di sini adalah lautan yang sebenarnya. Mengaum, Wang Xian meraung rendah dan menatap lurus ke depan. Kali ini, memasuki lautan memberinya perasaan yang sama seperti ketika dia baru saja mendapatkan sistem naga suci dan melangkah ke lautan. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu sekeliling. Ada banyak makhluk di dasar laut. Beberapa ikan biasa memiliki kekuatan transendensi dan interpretasi kosong. Berdengung. Aturan. Wang Xian berteriak pelan. Dalam sekejap, semua makhluk air dalam radius 100 km bergetar. Datang. Dia berteriak pelan dan semua makhluk air dalam jarak 100 km langsung terbang ke arahnya. Ada sekitar 500.000 hingga 600.000 makhluk air dalam jarak 100 km. Di antara mereka, bahkan ada makhluk air setingkat dewa. Ini adalah monster laut yang dibicarakan orang-orang di benua Tianze. Itu mirip dengan beberapa ikan di bumi, tetapi bahkan lebih kuat dan menakutkan. Kepala naga. Wang Xian punya pikiran. Kepalanya segera berubah menjadi kepala naga besar dan melahap semua monster laut. Peningkatan selanjutnya akan jauh lebih mudah. Mata Wang Xian berbinar. Dia telah menyalakan 8 gumpalan api suci. Dia bisa langsung mengendalikan monster laut di bawah 8 gumpalan api ilahi. Selama dia melahap lebih dari 100 monster laut di level penguasa abadi, dia akan dapat meningkatkan sekali lagi. Pergi jauh ke laut dan berenang seperti naga. Wang Xian bergumam. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang lebih dalam ke laut. Kecepatannya sangat cepat. Setelah 5 hingga 6 jam terbang, dia memasuki laut dalam yang luas. Air di sekitarnya sangat dalam. Dasar laut tidak berdasar. Aku tidak bisa masuk lebih dalam di area ini. Lagi pula, ada monster laut tingkat raja yang abadi di sini. Wang Xian merasakan sekelilingnya. Beberapa monster laut tingkat abadi berkeliaran. Dia tidak berani berenang lebih jauh. Nyatanya, di sini juga tidak terlalu aman. Ini karena lokasi di bawahnya adalah laut bawah tanah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada monster laut yang menakutkan terbang di atas. Namun, Wang Xian memiliki kekuatan seseorang yang telah memahami 4 hukum. Karenanya, dia tidak terlalu takut pada mereka. Ayo mulai berburu. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat dia mengamati sekelilingnya dengan matanya yang sangat tajam. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan makhluk air yang kurang dari 6 gumpalan api ilahi dalam radius 100 km bergetar dan terbang ke arahnya. Mengaum, mengaum. Namun, kekuatan penekannya juga menyebabkan beberapa monster laut menjadi marah. Aturan naga ilahi adalah provokasi bagi mereka.
Mengaum, mengaum, mengaum. Di bagian selatan Laut Tianze, raungan beberapa monster laut terdengar dalam radius 100 kilometer. Bahkan jika mereka berada di laut, auman mereka masih terdengar. Air laut tidak bisa menghentikan raungan mereka. Namun, Wang Xian bisa. Aura drakonik meliputi area seluas 100 km dan menguasai beberapa makhluk air. Pada saat yang sama, itu juga membuat marah dua monster laut dengan kekuatan 6 gumpalan api ilahi ke atas. Masing-masing dari dua monster laut itu memiliki tubuh 10.000 meter. Mereka seperti hiu purba yang menyerang Wang Xian. Mata mereka dipenuhi darah saat mereka menatap Wang Xian. Sederet gigi emas terlihat, dan itu sangat kejam. Hiu peledak berdarah emas. Wang Xian memandangi dua hiu ganas yang menyerangnya. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia mengguncang tubuhnya sedikit dan langsung berubah menjadi naga suci yang berukuran 30.000 meter. Mengaum. Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Dia membuka mulutnya yang besar dan langsung melahap dua hiu darah emas. Retakan, retakan. Satu persatu, dua monster laut yang hanya memiliki kekuatan 7 gumpalan api ilahi itu langsung dilahap oleh Wang Xian. Mengaum, mengaum. Dia membuka mulutnya dan semua makhluk air dalam jarak 100 km terbang menuju mulutnya. Di lokasi ini, ada 7 monster laut setinggi langit dalam jarak 100 km. Kepadatan yang begitu tinggi bahkan mengejutkan Wang Xian. Melanjutkan, Wang Xian mengayunkan ekor naganya sedikit dan tiba 100 km jauhnya dalam sekejap. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menyapu sekeliling dan aura naga menyebar ke segala arah. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, monster laut ditelan ke dalam perutnya satu persatu. Dengan kecepatan seperti itu, Wang Xian berkeliaran. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah menelan lebih dari 200 monster laut setinggi langit. Meskipun ada lebih dari 200, itu masih belum cukup. Apakah kamu ingin melihat bagian bawahnya? Wang Xian melihat ke dasar laut yang sangat dalam. Dasarnya seperti jurang tak berujung. Laut bawah tanah dibagi menjadi 10 lapisan. Divisi ini dibuat oleh Raja Abadi. Area di atas 10 juta kilometer laut bawah tanah termasuk dalam permukaan laut, 10 juta hingga 20 juta kilometer milik lapisan pertama laut bawah tanah, 20 juta hingga 30 juta kilometer adalah lapisan kedua. Dengan analogi, mereka mencapai lapisan ke-10. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat monster laut itu. Area tempat Wang Xian saat ini dianggap sebagai level pertama. Dia sudah menyelam di bawah 10 juta kilometer. 10 juta kilometer bukanlah 1000 kilometer. Ketika pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa memasuki area ini, tekanan air akan mampu menghancurkannya sampai mati. Aku akan turun dan melihatnya. Keberuntungan datang dari bahaya. Selama aku naik ke tingkat dewa-dewa yang abadi, aku akan lebih aman. Wang Xian berpikir sendiri. Dia menatap ke bawah dan langsung menyelam. Dasar lautnya gelap gulita, tapi bagi mereka, tidak ada bedanya dengan siang hari. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari kanan. Energi menutupi area seluas setidaknya ratusan ribu kilometer. Ini bukan langit. Untuk dapat menyebabkan keributan di dasar laut yang dalamnya puluhan juta kilometer, itu pasti bukan makhluk biasa. Hah? Wang Xian segera menoleh dan melihat ke kanan. Di sebelah kanan, mesin bawah air selebar 1000 meter dengan bilah logam sedang berenang dengan kecepatan yang mengerikan. Di mesin yang mirip kapal selam, lebih dari selusin pemuda berdiri di atasnya dengan wajah pucat. Pada saat ini, beberapa gadis di dalamnya hampir menangis. Mereka melihat ke belakang dan tubuh mereka gemetar. Sudah berakhir, bagaimana kita bisa begitu sial? Kita sudah mengembalikan anak monster laut itu kepada mereka, kenapa mereka masih menyerang kita? Salah satu pemuda berkata dengan bibir gemetar. Mereka telah menerima misi untuk mencari anak monster laut. Setelah menyelesaikan misi dengan mudah, mereka ingin terus mencari lebih banyak anak harimau. Keberuntungan mereka juga sangat baik. Secara kebetulan, mereka menemukan telur penyu dari penyu lapis baja kembar. Ini membuat mereka sangat bersemangat. Beberapa penyu lapis baja kembar dapat ditingkatkan ke alam dewa yang kekal. Nilai telur peliharaan penyu lapis baja kembar ini sangat tinggi. Setelah dipelihara selama ribuan tahun, tingkat kekuatan terendah adalah puncak alam dewa. Namun, yang tidak mereka duga adalah tiba-tiba menghadapi serangan penyu lapis baja kembar. Ada lebih dari 1000 penyu lapis baja kembar, dan ada 5 atau 6 dewa-dewa. Mereka hanya siswa dari Akademi Suantian. Bahkan favorit surga terkuat hanya menyulut 8 gumpalan api ilahi. Di depan penyu lapis baja kembar,
mereka seperti semut. Jika bukan karena generasi kedua yang kaya di antara mereka yang memiliki perahu Dewa Laut, mereka pasti sudah tamat sejak lama. Manusia bukanlah penguasa benua Tianze atau seluruh dunia yang lebih besar. Jika kita bisa mengulurkan tangan di antara jenis kita sendiri, kita harus mengulurkan tangan. Wang Xian melihat ke kanan dan memikirkan apa yang dikatakan Suan Tianzi. Seragam Akademi Suan Tian. Saat perahu Dewa Laut mendekat, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melihat seragam di atasnya. Tubuhnya bergerak dan segera menjelma menjadi tubuh manusia. Dia melihat kura-kura laut lapis baja kembar yang mengejar di belakang mereka dan sedikit menyipitkan matanya. 6 penyu lapis baja kembar dari tingkat pertama dari guru surgawi abadi. Senyum muncul di wajahnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Wang Xian melambaikan tangannya dan aliran energi elemen air melesat ke dalam kehampaan di depannya. Dia mengatur formasi serangan, Bin Dewa Laut. Ikatan Dewa Laut setara dengan formasi tingkat 1 penguasa abadi tingkat 1. Namun, formasi ini bisa menjebak level 2 monster laut level Lord yang abadi. Ribuan monster laut di depannya semuanya bisa terjebak. Berdengung. Dalam 2 detik, formasi terbentuk. Suara mendesing. Pada saat ini, perahu Dewa Laut telah tiba dalam jarak 10 km dari Wang Xian. Ada orang di depan. Oh tidak, itu seorang pemuda. Dia akan mati juga. Di perahu Dewa Laut, 2 pemuda melihat Wang Xian dan segera mengingatkannya dengan keras. Berdengung. Namun, pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa perahu Dewa Laut di bawah mereka terbang ke samping tak terkendali. Dari tempat mereka barusan, mereka telah membentuk 2 ekor besar yang terlihat seperti ekor ikan paus. Kedua ekor itu berukuran lebih dari 1000 km, dan mereka mengelilingi penyu lapis baja kembar di belakang mereka. Ini adalah formasi arai. Ini adalah formasi arai. Ketika selusin pria dan wanita muda di kapal Dewa Laut melihat ekor paus yang menakutkan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu Dewa Laut Bin. Itu Dewa Laut Bin peringkat 1 penguasa abadi. Kita selamat. Sekelompok pemuda membelalakkan mata mereka dalam kegirangan. Ledakan. 2 ekor paus yang sangat besar mengelilingi penyu lapis baja kembar dari kedua sisi. Boom, boom. Formasi susunan yang kuat tidak hanya mampu menjebak mereka, tetapi serangan dari ekor paus juga menyebabkan penyu lapis baja kembar menjerit kesakitan. His, kekuatan yang sangat kuat. Apakah mereka ahli dari Akademi Surgawi kita? Ketika sekelompok orang melihat sekelompok kura-kura lapis baja yang mengejar mereka ditahan, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mereka memandang Wang Xian yang berdiri di tengah lautan. Dia masih sangat muda. Saat mereka melihat wajah Wang Xian, semua orang tercengang. Berpakaian hitam, naga suci 7 warna yang dibordir di dadanya berdiri dengan bangga di lautan. Di depan, ekor paus yang menakutkan telah benar-benar menjebak semua penyu lapis baja kembar. Setengah dari penyu terbunuh oleh kekuatan ekor paus. Kekuatan ofensif formasi benar-benar tidak lemah. Wang Xian melihat pemandangan di depannya dan tersenyum. Dia mengabaikan pria dan wanita muda di sekitarnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan memasuki formasi secara langsung. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika Wang Xian memasuki ikatan Dewa Laut, 6 kura-kura laut lapis baja ganda, yang berada di tingkat pertama dari tingkat penguasa abadi, meraung marah. Mata merah darah mereka menatap Wang Xian, penuh dengan niat membunuh yang kejam. Mati. Wang Xian merentangkan lengan kanannya dan mengubahnya menjadi cakar naga. Dengan kekuatannya saat ini dari 8 gumpalan api ilahi, itu adalah sepotong kue baginya untuk membunuh monster laut penguasa abadi tingkat 1. Ledakan. Cakar naga melintas, dan cangkang penyu lapis baja ganda langsung retak. Mengaum, mengaum. Penyu lapis baja ganda, yang berada di level penguasa abadi, berlumuran darah. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Mengaum, mengaum. Dia menjerit sangat melengking saat tubuhnya sedikit gemetar. Berdengung. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah saat dia melihat sosoknya berkedip. Di saat berikutnya, penyu lapis baja kembar menghilang seketika. Mengaum, mengaum. Kura-kura laut lapis baja kembar lainnya juga mengeluarkan raungan marah dan marah. Sosok mereka menghilang dengan cepat. Brengsek. Ekspresi Wang Xian berubah jelek saat melihat adegan ini. Dia telah membiarkan mereka melarikan diri. Sangat sulit untuk membunuh makhluk apapun yang telah mencapai tingkat dewa-dewa yang kekal. Mereka dapat melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi abadi mereka dalam waktu yang sangat singkat. Juga karena situasi inilah tanah yang mulia itu tercipta. Sangat sulit untuk membunuh para ahli di atas dewa-dewa yang kekal. Dengan jutaan tahun kehidupan, mereka secara alami akan membuat area ini semakin megah.
Ini juga alasan mengapa kata abadi ditambahkan sebelum kata Tuan. Itu karena mereka sangat sulit dibunuh. Tentu saja, sangat mudah bagi Raja Abadi untuk membunuh Raja Abadi. 6 kura-kura lapis baja kembar tingkat penguasa abadi melarikan diri, meninggalkan lebih dari 1000 kura-kura tingkat abadi. Namun, nilai gabungan dari lebih dari 1000 kura-kura tingkat abadi ini hanya setara dengan 1 kura-kura tingkat penguasa abadi. Wang Xian tidak terlihat terlalu baik. Kepalanya berubah menjadi kepala naga dan langsung menuju ke kura-kura lapis baja kembar. Mengaum, Wang Xian mengeluarkan raungan rendah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia telah melahap semua kura-kura lapis baja. Saya masih kekurangan 95% energi naga saya untuk naik level. Ini masih agak lambat. Dia melihat atributnya dan berpikir sendiri. Apa ini? Kura-kura lapis baja ganda itu dimakan. Ada beberapa telur putih mengambang di depannya. Setiap telur berukuran sekitar 1 meter dan mengandung kekuatan hidup. Wang Xian melambaikan tangannya dan sistem menunjukkan bahwa telur penyu lapis baja ganda dapat tumbuh ke puncak negara ketuhanan. Ini sedikit tidak berguna. Wang Xian melihat telur peliharaan dan menggelengkan kepalanya. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan formasi di sekitarnya ditarik seketika. Semua penyu lapis baja kembar telah terbunuh. Kecepatan yang sangat cepat, sangat kuat. Di luar, lebih dari selusin pria dan wanita muda yang berdiri di kapal Dewa Laut terkejut ketika mereka melihat formasi ditarik dan semua kura-kura laut lapis baja di dalamnya telah menghilang. Ayo pergi dan berterima kasih kepada senior. Seorang pemuda di tengah ragu sejenak sebelum mengendalikan kapal Dewa Laut untuk terbang menuju posisi Wang Xian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Lebih dari selusin orang datang dan menangkupkan tangan mereka. Mereka memandang Wang Xian dengan kagum dan takjub. Tidak dibutuhkan. Wang Xian melirik mereka dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak keberatan sama sekali. Itu telur penyu laut bersirah kembar. Pada saat ini, seorang gadis melihat telur peliharaan di depan Wang Xian dan wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Masih 3. Beberapa dari mereka menoleh dan tampak tersentuh. Selamat, senior, karena telah mendapatkan 3 telur peliharaan yang sangat berharga. Seorang pria muda berkata dengan senyum di wajahnya. Oh. Wang Xian memandang mereka dan kemudian ke telur hewan peliharaan di depannya. Apakah telur hewan peliharaan di puncak keadaan dewa ini sangat berharga? Dia bertanya, senior, kamu tidak tahu. Lebih dari 10 orang sedikit terpana. Senior, telur hewan peliharaan alam dewa puncak dapat dinaikkan ke alam dewa puncak selama itu dipelihara dengan benar. Ini lebih dari 10 kali lebih sedikit daripada memelihara ahli alam dewa puncak. Selain itu, membesarkan hewan peliharaan sejak usia muda dapat membangun hubungan yang baik dengan pemiliknya. Meskipun binatang laut adalah binatang buas dan keliaran mereka lebih besar dari kecerdasan mereka, membesarkan mereka dari usia muda dapat mengurangi keliaran mereka dan meningkatkan spiritualitas mereka. Telur hewan peliharaan di puncak keadaan dewa adalah sesuatu yang banyak orang rela menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Setelah itu, lebih dari selusin orang langsung angkat bicara. Oh. Berapa harga telur peliharaan ini? Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Jika itu telur hewan peliharaan, itu bisa ditukar dengan sekitar 10 pil dengan level yang sama. Seorang pria muda di tengah angkat bicara. 10 pil. Mata Wang Xian berbinar. Lalu, jika itu adalah hewan peliharaan monster laut dewasa, berapa nilainya? Dia langsung bertanya. Hewan peliharaan monster laut dewasa. Monster laut sulit untuk dijinakkan ketika mereka mencapai usia dewasa. Tentu saja, jika itu adalah Beastamer yang kuat, mungkin untuk menjinakkan monster laut dewasa. Kami tidak terlalu jelas tentang harga monster laut dewasa, tapi saya yakin itu pasti tidak lebih rendah dari harga 50 pil dengan level yang sama. Pria muda itu memperkirakan, 50 pil. Mata Wang Xian berbinar. Dibandingkan dengan mayat monster laut pada level yang sama, jumlah ramuan spiritual dan pil yang dapat diserap oleh monster laut energi naga seharusnya sekitar 2 hingga 3 kali lipat. Namun, meski 2-3 kali lipat, jika dia bisa menjinakkan dan menjualnya, itu akan menjadi 50 kali lipat. Salah satunya setara dengan selusin hingga 20 monster laut di masa lalu. Dengan kata lain, dia bisa mengurangi jumlah sumber daya sebanyak 10 hingga 20 kali lipat saat dia naik level. Tentu saja, prasyaratnya adalah Wang Xian harus menjinakkan monster laut. Wang Xian sudah menguasai penjinakan binatang ketika dia berada di benua transendensi. Namun, dia bukannya kekurangan sumber daya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Aku bisa menjinakkan dan menjual monster laut sendiri.
Wang Xian cerdas. Ini adalah jalan pintas baginya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Senior, apakah kamu ingin menjual telur peliharaanmu? Pria muda yang berbicara ragu sejenak sebelum bertanya. Saya ingin menjualnya. Jika Anda menginginkannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, baiklah. Senior, aku masih memiliki 40 ramuan ilahi dan ramuan dari puncak keadaan dewa yang kumiliki. Aku akan memberikan semuanya kepadamu sebagai tanda terima kasihku karena telah menyelamatkan hidupmu. Saya Hong Longwen dari Akademi Suantian. Bolehkah saya tahu nama Anda, senior? Pria muda itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Wang Xian. Wang Xian mengucapkan dua kata dengan tenang dan memberikan telur hewan peliharaan itu kepada mereka. Senior, ini eliksir. Pemuda itu segera menyerahkan Divine Elixir kepadanya. Wang Xian melihatnya dan menahannya dengan lambaian tangannya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Lebih dari 10 pria dan wanita muda membuka mulut mereka sedikit ketika mereka melihat Wang Xian pergi. Keberuntungan kita benar-benar bagus kali ini. Jika senior ini tidak muncul, kita pasti sudah mati. Seorang pria muda berkata dengan lembut sambil melihat sosok Wang Xian yang menghilang. Itu benar, Wang Xian. Kurasa Akademi Suantian kita tidak memiliki nama seperti itu. Mungkinkah dari faksi lain? Itu tidak mungkin. Semua master susunan ada di akademi kita. Beberapa siswa bingung. Wang Xian tidak terlalu banyak bicara dengan sekelompok pemuda. Ketika dia mengetahui bahwa menjinakkan monster laut dapat ditukar dengan lebih banyak sumber daya, Wang Xian tergoda. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa langsung menguasai monster laut di bawah 8 gumpalan api suci. Sangat mudah untuk menjinakkan mereka. Butuh beberapa waktu untuk menjinakkan monster laut di atas 8 gumpalan api suci. Namun, itu sangat berharga untuk menjual monster laut. Sepertinya aku harus mengubah strategiku. Wang Xian mengambang di laut dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Karena dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya dengan menjual monster laut yang dia jinakkan, dia akan menjual monster laut yang dia jinakkan. Dia membuka AI di lengannya dan segera mulai mencari. Nilai pet, informasi Bistamer, cara menjual pet, dan sebagainya. Wang Xian mencari semua jenis informasi. Segera, semua jenis sumber daya muncul. Bistamers bahkan lebih istimewa dari Arai Master. Bistamers yang kuat adalah milik keberadaan yang diperjuangkan oleh semua kekuatan utama. Namun, pekerjaan Bistamer tampaknya sangat sulit. Bahkan lebih sulit daripada Master Arai. Ini sangat jarang. Itu juga karena langka. Nilai semua jenis tunggangan hewan peliharaan sangat tinggi. Wang Xian membaca informasi itu satu per satu. Di dunia yang luas ini, ada manusia, binatang iblis, robot, dan makhluk hidup kuat lainnya. Di antara makhluk cerdas, mereka pada dasarnya setara. Misalnya, binatang suci dan binatang iblis sama cerdasnya dengan manusia. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada sedikit binatang iblis yang cerdas sebagai tunggangan dan hewan peliharaan manusia. Hanya binatang buas dan monster laut yang akan digunakan sebagai tunggangan dan hewan peliharaan. Selain itu, manusia tidak berani menjadikan Feibis tunggangan dan hewan peliharaan mereka tanpa keyakinan mutlak. Tunggangan dan hewan peliharaan adalah mitra tempur terdekat. Ketika Feibis dengan kecerdasan bertarung, mereka mungkin membunuh tuannya demi kebebasan. Monster laut buas jinak yang jinak itu berbeda. Mereka akan mengakui Anda sebagai bos mereka dan tidak berani melawan. Makhluk tanpa kecerdasan terkadang lebih setia daripada makhluk cerdas. Ini seperti kelahiran ras mekanik. Ras mekanik diciptakan oleh robot yang diciptakan oleh manusia dengan kecerdasan. Setelah membunuh tuan mereka, mereka akan membentuk ras mekanik yang sangat besar. Di benua seleksi alam, ada orang yang menjual telur hewan peliharaan dan menjinakkan tunggangan. Mereka dijual di jalan di samping Mystic Heaven Academy. Demikian pula, jika ada banyak tunggangan dan hewan peliharaan, akan ada kekuatan yang akan datang untuk membelinya setelah berita dirilis. Singkatnya, tunggangan hewan peliharaan yang dijinakkan pasti tak ternilai harganya di dunia yang lebih besar. Bahkan jika seseorang mendapatkan beberapa juta dari mereka, mereka akan dapat mencernanya. Ini kabar baik. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke bawah. Terus masuk lebih dalam. Namun, sebelum itu, aku harus menemukan cara untuk menjebak monster laut penguasa yang abadi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang lebih dalam ke laut bawah tanah. Kecepatannya sangat cepat. Karena dia berada di tengah laut, tekanan air tidak dapat menyebabkan tekanan apapun padanya. Wang Xian terus masuk lebih dalam ke laut sambil menatap sekelilingnya dengan waspada.
Formasi surga, apakah kamu memiliki cara untuk menjebak Tuan yang kekal sehingga dia tidak dapat kembali ke kerajaan ilahi dalam sekejap? Dia bertanya kepada Dewa Susunan Langit Kaisar saat dia berenang. Ada satu cara, tapi harus menunggumu untuk naik level. Formasi susunan dewa-dewa tingkat 4 dapat mengganggu ruang setelah diatur. Bahkan dewa-dewa yang abadi tidak dapat kembali ke kerajaan ilahinya sendiri. Formasi susunan ini sangat langka. Yang terbaik adalah tidak memasangnya di depan terlalu banyak orang untuk berjaga-jaga. Jawab Kaisar Tiancheng. Formasi yang dapat membatasi penguasa abadi untuk memasuki kerajaan ilahi jelas bukan sesuatu yang ingin dilihat oleh penguasa abadi lainnya. Formasi seperti itu mungkin membangkitkan niat membunuh beberapa orang. Apakah aku perlu menyalakan gumpalan api ilahi lagi? Wang Xian sedikit mengernyit. Butuh banyak waktu baginya untuk menyalakan gumpalan api suci lainnya. Terutama jika dia tidak bisa menangkap monster laut dari level penguasa abadi, kecepatan peningkatannya akan semakin lambat. Lupakan saja, aku akan pelan-pelan. Wang Xian merasakan bahwa dia telah memasuki tingkat kedua dari laut bawah tanah. Dia mengamati sekelilingnya dan tubuhnya gemetar. Dalam radius 100 km, tubuh monster laut itu bergetar dan langsung terbang ke arahnya. Ada 5 dari mereka di tingkat dewa. 2 di antaranya terlalu rendah dan tidak akan mendapatkan harga yang bagus. Wang Xian berpikir pada dirinya sendiri saat dia mengalihkan pandangannya ke monster laut yang berada di bawah kendalinya. Nilai tunggangan hewan peliharaan lebih tinggi dari 7 gumpalan api ilahi, termasuk 7 gumpalan api ilahi. Nilai 1 atau 2 gumpalan api dewa sangat rendah. Lagi pula, 1 atau 2 gumpalan api ilahi bukanlah apa-apa di tanah yang megah ini. 1 monster laut dengan 7 gumpalan api suci dan 2 dengan 8 gumpalan. Namun, ini adalah ular laut, jadi mungkin nilainya lebih rendah. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan semua monster laut ke dalam sarang induk. Wang Xian segera melahap semua monster laut lainnya. Berdengung. Ketika dia mencapai tingkat kedua dari laut bawah tanah, ada lebih banyak monster laut. Kebanyakan dari mereka lebih kuat dari yang di atas. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Wang Xian telah mengumpulkan lebih dari 20 monster laut dengan 7 gumpalan api ilahi, termasuk yang memiliki lebih dari 7 gumpalan. Berdengung, Wang Xian terus terbang di laut bawah tanah. Aura naga di tubuhnya menyebar dalam radius 100 km. Wow! Namun, tiba-tiba, ketika aura naganya menyapu, raungan rendah datang dari bawah. Tingkat Master. Ketika Wang Xian mendengar raungan rendah ini, ekspresi serius muncul di wajahnya. Tatapannya tertuju pada lokasi di bawah. Di bawah pengawasan mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen, 4 monster laut aquamarine yang tampak seperti kuda laut sedang menatapnya dengan mata dingin. Kekuatan naga bisa menguasai makhluk air yang lemah, tapi bagi makhluk kuat itu, ini adalah provokasi. Merasakan provokasi Wang Xian, 3 monster laut tingkat penguasa abadi menyerangnya. Ini adalah monster laut utama dari Dewa Miaoma. Itu juga monster laut level 1 penguasa abadi. Wang Xian memandangi monster laut yang menyerbu ke arahnya dan sedikit mengernyit. Bukan karena 3 monster laut utama dari tingkat dewa pertanda sangat kuat. Hanya saja monster laut utama dari level master abadi akan melarikan diri sebelum mereka menghadapi krisis besar. Terkadang, naluri bahaya makhluk hidup bahkan lebih kuat daripada manusia. Monster laut utama dari level master abadi hanya bisa melarikan diri dengan membunuh mereka secara instan. Ayo kita coba. Kekuatanku saat ini hanya 8 gumpalan api suci. Aku seharusnya bisa berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap ketiga monster laut itu dengan tatapan waspada di wajahnya. Wow! Ketiga monster laut itu tidak berukuran besar. Ukurannya hanya 10 meter. Tubuh aquamarine mereka mengalir dengan air. Mereka memiliki potongan sisik aquamarine yang sangat tajam. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berdiri di sana tanpa bergerak. Tubuhnya memancarkan kekuatan 8 gumpalan api ilahi. Wow! Salah satu monster laut utama meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba. Pandangan bersemangat keluar dari matanya. Manusia memiliki darah dan ki yang kuat. Itu adalah makanan favorit para monster laut. Wow! 2 monster laut utama lainnya melihat teman mereka meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba. 2 lainnya menggeram ketidakpuasan dan juga meningkatkan kecepatan mereka dengan segera. Wow! 3 monster laut itu menatap Wang Xian dengan marah. Mereka sudah memperlakukan Wang Xian sebagai mangsa. Dari aura yang dikeluarkan Wang Xian sebelumnya, mereka bisa merasakannya secara kasar. Manusia ini mudah diganggu dan bisa dimakan.
Wang Xian menatap monster laut yang menyerangnya dan tidak mengambil tindakan apapun. Dia perlahan mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk membunuh 3 monster laut utama dalam satu gerakan. Wow! Pada saat ini, monster laut utama yang berada di garis depan kelompok itu membuka mulutnya yang mengerikan. Gigi di mulutnya berwarna merah darah. Sepertinya mereka penuh dengan darah. Berdengung. Melihat 3 monster laut utama memasuki jarak 1000 meter, Wang Xian menggerakkan tangannya di saat berikutnya. Dia mengulurkan lengannya dan langsung mengubahnya menjadi cakar naga. Cakar naga raksasa menutupi seluruh monster laut utama. Energi destruktif yang terkandung dalam cakar naga menyebabkan air laut di cakar naga mendidih. Mengaum, mengaum. Ledakan kekuatan Wang Xian yang tiba-tiba menyebabkan monster laut utama mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ledakan kekuatan yang tiba-tiba ini cukup untuk melawan monster laut utama level 4. Mereka bisa terbunuh dalam sekejap. Ancaman kematian menyelimuti 3 monster laut utama tingkat dewa pertanda. Wajah mereka mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bang! Namun, pada saat berikutnya, cakar naga yang menakutkan mendarat di tubuh monster laut utama tingkat dewa pertanda di depan. Dalam sekejap, tubuh monster laut utama tingkat dewa pertanda mulai runtuh. Mengaum. Teriakan melengking keluar dari mulutnya. Monster laut utama tingkat dewa pertanda mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mengaum, mengaum. 2 monster laut lainnya dari tingkat penguasa abadi di belakang sangat ketakutan. Sosok mereka berkedip-kedip. Mencoba melarikan diri. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Lengannya tiba-tiba berakselerasi. Bang! Cakar naga mendarat di tubuh monster laut dengan tubuh yang berkedip-kedip. Potongan besar daging dan darah tersangkut di tangannya. Hah! Namun, saat berikutnya, 2 monster laut dari penguasa abadi menghilang seketika. Salah satunya memiliki lebih dari setengah tubuhnya tersangkut di tangan Wang Xian. Namun, meski lebih dari separuh tubuhnya ditangkap, ia masih berhasil kabur. Dengan kemampuan regeneratif dari Tuan yang kekal, itu akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan. Sialan, hanya ada satu yang tersisa. Monster laut tingkat penguasa abadi ini semuanya adalah makhluk spiritual. Wang Xian melihat daging dan darah di tangannya dan mayat di sampingnya. Ekspresinya sedikit jelek. Dia langsung membunuh 1 monster laut utama dan 2 melarikan diri. Terlalu sulit untuk membunuh makhluk setingkat penguasa abadi. Selain itu, monster laut tingkat penguasa abadi ini akan melarikan diri setiap kali mereka dalam bahaya. Sekarang, sulit bagiku untuk membunuh mereka, apalagi menjinakkan mereka. Wang Xian bergumam sambil melihat mayat di sampingnya. Dia berubah menjadi kepala naga dan melahap monster laut utama dari Dewa Kuda Purba. Dia melihat ke bagian lain dari mayat itu dan ragu sejenak. Ayo kita periksa. Wang Xian menggerakkan lengannya dan menggambar 2 formasi di depannya. Mereka terhubung oleh darah. Gambar cermin. Berdengung. Kedua formasi turun dan segera, sebuah gambar muncul dalam penglihatan Wang Xian. Ini adalah bagian dari laut bawah tanah. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Bagian atas tempat itu dipenuhi tanah dan banyak tanaman air yang tergantung di bawah. Pada gambar terlihat deretan gua yang terletak di sana. Adapun berapa jumlahnya, Wang Xian tidak tahu. Ini, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Matanya berbinar. Sarang monster laut. Selain itu adalah sarang dari sekelompok monster laut. Terlepas dari apakah itu dewa abadi manusia atau dewa abadi monster laut, mereka akan menyembunyikan kerajaan abadi mereka di tempat yang aman. Selama kerajaan abadi mereka tidak ditemukan, begitu mereka bersembunyi, mereka tidak akan bisa membunuh mereka. Dewa-dewa abadi akan menempatkan negara dewanya di tempat yang aman dan tersembunyi. Kaisar yang abadi bahkan lebih kuat. Kaisar yang abadi dapat membuka ruang dimensi, oleh karena itu semakin sulit bagi mereka untuk menemukan negara dewa yang abadi. Sarang dewa kuda dewa monster laut juga jelas sangat aman, dan ini adalah sarang ras kecil. Jaraknya sekitar 100 juta kilometer dariku. Tidak terlalu jauh, dan tempat ini seharusnya. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Tempat yang diperlihatkan di cermin seharusnya berada di bawah benua seleksi alam. Laut bawah tanah terletak di bawah benua seleksi alam, dan rumput laut yang menggantung itu seharusnya menjadi sarang monster laut. Menurut informasi, kekuatan monster laut penguasa Dewa Kuda bergulir tidak boleh melebihi tingkat 2 penguasa Dewa Abadi. Bahkan jika ada puluhan atau ratusan dari mereka dalam satu suku, saya masih bisa membunuh mereka. Wang Xian merenung di dalam hatinya. Haruskah saya pergi dan melihatnya? Selama saya mencapai sarang mereka dan kerajaan abadi mereka ada di sana,
mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Aku akan pergi dan melihatnya. Jika ada bahaya, aku akan segera melarikan diri. Wang Xian mengambil keputusan. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang ke arah selatan menurut formasi koneksi darah. Itu adalah area di bawah daratan benua Tianze. Jarak 100 juta kilometer tidak terlalu dekat atau terlalu jauh. Dengan kecepatannya, hanya butuh 20 menit jika dia tidak berteleportasi. Segera, garis yang tampaknya memisahkan daratan dari laut muncul di garis pandang Wang Xian. Tempat ini berjarak sekitar 20 juta kilometer dari tanah. Itu di bawah lempeng benua. Wang Xian menatap ke depan. Di bawah benua, ada rumput laut yang mengambang di udara. Ada juga beberapa karang aneh yang memancarkan cahaya. Ini menyebabkan warna lain muncul di dasar laut yang gelap gulita. Aku masih harus pergi sekitar 20 juta kilometer lebih dalam. Wang Xian menatap ke depan. Daerah ini bisa dianggap sebagai wilayah laut bawah tanah yang sebenarnya. Dibandingkan dengan area ini, area tempat dia berada sekarang lebih aman. Begitu dia menemui bahaya di sini, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Aku sebanding dengan dewa-dewa yang telah menguasai 4 hukum dan monster laut yang sebanding dengan dewa-dewa abadi tingkat 4. Selama keberuntunganku tidak terlalu buruk di sini, seharusnya tidak menjadi masalah. Wang Xian bergerak sedikit dan menyembunyikan sosoknya saat dia terbang ke depan. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen selalu waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia tidak berani terlalu dekat dengan lempeng benua di atasnya. Sebaliknya, dia berada sekitar 50 km di bawahnya. Saat dia terus berjalan ke depan, raungan monster laut sesekali terdengar dari sekelilingnya. Wang Xian tidak berani terbang dengan kecepatan penuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, aliran energi hitam yang tampak seperti panah beracun melesat ke arah Wang Xian dari langit. Jumlah panah beracun yang padat menutupi area seluas beberapa ratus kilometer. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia segera mengangkat kepalanya. Lingkungan tubuhnya langsung diselimuti oleh kutub Yin dan Yang. Di langit, panah beracun hitam mengerikan yang tak terhitung jumlahnya ditujukan padanya. Di tengah, seekor ular laut sedingin es dengan kepala segitiga menukik ke bawah. Monster laut level 3, murid Wang Xian menyempit. Pola Taiji di sekelilingnya berputar dan perlahan menutupi panah beracun yang tak terhitung jumlahnya. Bang, bang, bang. Panah beracun mendarat di pola Taiji dan menghasilkan suara benturan. Namun, panah beracun tidak menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, mereka berubah menjadi kabut beracun hijau tua. Area dalam jarak beberapa ratus kilometer langsung tertutup oleh kabut beracun berwarna hijau tua ini. Ini adalah kabut beracun. Racun yang sangat kuat. Di laut bawah tanah, Wang Xian merasakan kabut beracun di sekelilingnya. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Kabut beracun bahkan merusak air laut di sekitarnya. Seluruh area tampaknya merupakan ruang yang menakutkan. HMPH. Wang Xian mendengus dingin. Diagram Taiji melayang di sekelilingnya dan menyelimutinya sepenuhnya, menghalangi kabut beracun di sekelilingnya. Dia melihat ular laut berkepala segitiga di langit. Berdengung. Batu kilangan 5 elemen badai pasir emas. Wang Xian menggeram dan batu kilangan 5 elemen muncul di langit di atasnya. Dalam sekejap, formasi susunan yang mengerikan meledak dari 5 elemen Millstone. Golden Sandstorm adalah formasi susunan tingkat 3 dari Dewa Abadi. Setelah formasi susunan diatur, itu bisa melawan level 4 Lord Creatures Abadi. 5 elemen Millstone sekarang digunakan oleh Wang Xian sebagai kompas formasi. Dia telah mendirikan 5 formasi dari logam, kayu, air, api, dan tanah di atasnya. Kompas formasi memiliki keuntungan terbesar dalam menggunakan energi untuk membentuk formasi selama pertempuran. Artinya, bisa segera dirilis. Ini mirip dengan gerakan ahli lainnya. Dengan lambaian tangannya, dia bisa melepaskannya. Banyak master formasi akan membawa beberapa kompas formasi. Ini karena jika terjadi pertempuran mendadak, master formasi tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Meskipun master formasi kuat, ada prasyarat. Mereka harus mengatur formasi. Butuh beberapa waktu untuk menyiapkan formasi. Selama periode waktu ini, mudah untuk disergap dan dibunuh. Wang Xian telah mengumpulkan 5 formasi di Five Elements Millstone. Ini bisa memungkinkan batu kilangan 5 elemen melepaskan kekuatan serangan yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat formasi badai pasir emas meletus, daerah sekitarnya dalam jarak beberapa ribu kilometer ditutupi oleh lautan pasir emas. Pasir keemasan mengandung kekuatan penetrasi yang mengerikan saat menyerang ular laut berkepala segitiga. Suara mendesing.
Suara mendesing. Suara mendesing. Kecepatan badai pasir emas 10 kali lebih cepat dari ular laut berkepala segitiga. Dalam sekejap, tetesan pasir keemasan tiba di depan ular laut berkepala segitiga. Mendesis. 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 Ular laut berkepala segitiga itu meludahkan lidahnya yang panjang. Lendir hitam di atasnya merusak pasir keemasan. Mendesis. 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 Namun, segera, ular laut berkepala segitiga itu menunjukkan ekspresi panik di mata segitiga dinginnya. Berdengung. Pada saat berikutnya, cakar naga menakutkan Wang Xian mencakar dia. Kicauan. Kicauan. Suara yang sangat mendesak datang dari mulutnya. Sosoknya mulai berubah menjadi ilusi. PFFT. Cakar naga terayun. Wang Xian memegang kepala ular sepanjang 5 meter di tangannya. Sementara itu, tubuh ular laut berkepala segitiga telah menghilang. Itu lolos lagi. Wang Xian meraih kepala ular itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah vitalitas yang menakutkan dan ulet dari penguasa abadi. Selama dia bisa melarikan diri dengan tubuh, sepotong daging, atau bahkan setetes darah segar, dia tidak akan mati. Meskipun kepala ular laut berkepala segitiga dipotong oleh Wang Xian, ia tidak mati. Itu hanya terluka parah. Dengan kemampuan pemulihannya, itu akan dapat pulih sepenuhnya dalam beberapa tahun. Namun, kepala ini setara dengan mayat tingkat 1 dari Tuan yang kekal. Wang Xian berubah menjadi kepala naga dan langsung melahapnya. Ruang di sekitarnya masih dipenuhi racun. Dengan gerakan tubuhnya, dia melangkah keluar dari ruang ini. Mengangkat kepalanya dan melihat ke tanah di atas, mata Wang Xian berbinar. Tempat ini sedikit berbahaya. Beberapa monster laut yang kuat akan melakukan penyergapan di sini. Mereka yang lebih lemah atau tidak berhati-hati akan memiliki kesempatan untuk mati di sini. Wang Xian menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Kekuatannya masih sedikit lemah. Di sini sangat tidak aman. Saya akan lebih aman ketika saya benar-benar menerobos ke alam Tuhan yang kekal. Dia berpikir sendiri. Ketika dia mencapai alam penguasa abadi, dia akan dapat kembali ke istana naga dalam sekejap. Kelangsungan hidupnya akan meningkat puluhan kali lipat. Hati-hati. Jika saya tidak bisa, saya akan segera pergi. Wang Xian berpikir dalam hati sambil terus terbang ke depan. Kali ini, dia bahkan lebih berhati-hati dari sebelumnya. Terutama posisi di atasnya, dia selalu waspada. Dalam 10 juta kilometer berikutnya, Wang Xian menghadapi 2 serangan lagi. Namun, monster laut yang menyerangnya tidak terlalu kuat. Salah satu monster laut, penguasa abadi tingkat 1, dibunuh oleh Wang Xian. Di sini, perjalanan yang memakan waktu sekitar 10 menit membawa Wang Xian lebih dari 1 jam. Pemberitahuan datang dari pembentukan koneksi darah. Wang Xian melihat ke depan. Langit ditutupi oleh rumput laut. Itu sangat padat sehingga dia tidak bisa melihat apapun dalam sekejap. Namun, di bawah tatapan mata naga 5 elemen Yin Yang, Wang Xian melihat banyak lubang di rumput laut. Itu sangat rahasia. Monster laut biasa dan manusia yang berada di level 4 atau 5 dari Master of Eternal God bahkan mungkin tidak dapat menemukannya. Monster laut juga memiliki kerajaan abadi mereka sendiri. Namun, mereka tidak disebut kerajaan abadi melainkan sarang. Ada lebih dari 20 sarang. Mungkinkah ada lebih dari 20 master monster laut Miao Ma di sana? Mata Wang Xian berbinar. Dia tidak terbang dengan gegabah untuk menyerang. Sebaliknya, dia memeriksa sekelilingnya. Siapkan formasi dan bunuh mereka semua sekaligus. Tidak ada sarang lain atau makhluk lain di sekitarnya. Sepertinya ini adalah wilayah monster laut utama dari Dewa Miao Ma. Monster laut lainnya tidak akan berani datang. Wang Xian mengeluarkan batu kilangan 5 elemen dan melambaikan tangannya. Berdengung. Pada batu kilangan 5 elemen, naga suci berelemen air sedikit bergetar. Aliran energi unsur air aquamarin menyebar ke segala arah. Energi elemen air seperti tirai di langit, membentuk ruang tirai air. Mengaum, mengaum. Saat batu kilangan 5 elemen mulai bergerak, raungan rendah terdengar dari 20 sarang di langit. Diagram Yin Yang, tutup jalannya. Mata Wang Xian berbinar karena kegembiraan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan kutub Yin Dan yang menyebar di sekitarnya, menutup area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika kekuatan kutub Yin Dan yang meletus, monster laut utama dari Dewa Miao Ma di 20 sarang aneh juga meletus sepenuhnya. Raungan yang sangat keras datang dari dalam. Setelah itu, Wang Xian melihat 25 kepala monster laut Dewa Miao Ma muncul di depan sarang. Ta-ta-ta. Monster laut utama Dewa Miao Ma di sarang terbesar di tengah menginjak air dengan kuku mereka, memancarkan gelombang riak. Segera,
Semua penguasa monster laut Miaoma menginjak air dengan kedua kukunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seolah-olah gempa besar telah terjadi di seluruh wilayah laut. Gelombang air laut melonjak hebat dari dasar laut dan menyerang layar langit formasi. Kali ini, menurutmu kemana kamu akan melarikan diri? Mata Wang Xian menunjukkan tatapan dingin. Dia berubah menjadi tubuh naga ilahi dan berlari ke arah 25 penguasa monster laut Miaoma sambil mengayunkan tubuhnya yang besar. Monster laut terkuat dari Master Kuda yang mengalir berada di level 2 dari Eternal Celestial Master. Dia bisa dengan mudah menekannya. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan semua kekuatannya. Kekuatan naga itu luar biasa. Air laut yang bergelombang mengalir mundur menuju kelompok monster laut dari penguasa kuda yang mengalir. Mengaum, mengaum, mengaum. Kekuatan naga yang luar biasa menyebabkan kelompok monster laut dari penguasa kuda yang mengalir menjadi panik. Mereka mengguncang tubuh mereka dengan gelisah. Dewa-dewa kuda peringkat 2 dewa-dewa abadi tengah menyerang Wang Xian dengan gelisah. Ledakan, ledakan, ledakan. Monster laut utama Master Eternal Celestial Being tingkat kedua sedang menyerbu ke arahnya. Di belakangnya, monster laut utama dari Master Abadi Celestial Being tingkat kedua tidak ragu sama sekali. Ini sarang mereka. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, tidak ada tempat bagi mereka untuk melarikan diri. Bang, 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 bang. Wang Xian melihat 25 monster laut utama Master Eternal Celestial Being dari tingkat kedua menyerbu ke arahnya. Ekor naganya menyapu ke arah mereka. Suara tabrakan yang terus-menerus terdengar. Kelompok monster laut level 2 Eternal Celestial Master tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka dikirim terbang dengan kecepatan yang lebih cepat. Serangan mereka bahkan tidak bisa menembus pertahanan Wang Xian. 5 elemen menahan diri. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan aliran energi diarahkan ke 20 monster laut. Karena penekanan kekuatan mereka, monster laut tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Awo, awo, awo. Serangkaian suara ketakutan datang dari mulut monster laut. Semuanya sangat bingung. Di antara mereka, ada 2 monster laut yang melarikan diri ke sarang mereka. Hualala, Wang Xian melambaikan tangannya dan rantai keabu-abuan melilit semuanya. Mencoba melarikan diri, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Di antara 25 monster laut, 3 di antaranya telah mencapai tingkat kedua dari penguasa abadi. Jika Wang Xian segera melahapnya, levelnya akan segera meningkat. Namun, dia tidak melakukannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang naga agung mungkin menekan mereka, menyebabkan monster laut bergetar. Mereka memandang Wang Xian dengan ketakutan dan memohon belas kasihan. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan ketakutan. Bang bang bang. Wang Xian terbang ke samping mereka dan mengayunkan cakar naganya. Kekuatan yang kuat menyebabkan mereka sedikit gemetar. Mungkin sulit bagi orang lain untuk menjadi Beastamer, tetapi tidak sulit bagi Wang Xian. Dia menekan mereka dengan kekuatan naganya dan darah naga ilahi dan menjinakkan mereka dengan teknik penjinakan binatang buasnya. Dengan kekuatan Wang Xian, tidak terlalu sulit baginya untuk menjinakkan monster laut buas yang lebih lemah darinya. Selanjutnya, kecepatannya sangat cepat. Mengaum. Setelah meneteskan darah yang mengandung kekuatan naga ilahi, setengah jam kemudian, monster laut utama dari dewa pertanda di depannya mengeluarkan geraman lemah. Wang Xian melakukan hal yang sama. Dia menggunakan 10 jam untuk menjinakkan semua 25 binatang ilahi dari dewa pertanda. Fiuh, panennya lumayan. Aku bisa untung besar. Wang Xian menatap 25 binatang ilahi di depannya. Matanya terbakar karena kegembiraan. Jika dia menjual binatang dewa ini, dia bisa menyalakan 9 gumpalan api dewa. Dia tidak akan terlalu jauh dari mencapai tingkat Tuhan yang kekal. Oh benar, ada juga sarang mereka. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melihat lebih dari 20 gua di atasnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung terbang ke lubang satu persatu. Ini, air primordial dari tingkat dewa abadi. Ini adalah tulang dari monster laut lainnya. Ada 3 dari mereka yang merupakan tingkat raja abadi. Tulang ini dapat digunakan untuk menempa senjata dewa, atau bahkan senjata dewa abadi. Ada juga baby sea monster dari Master of the Rolling Horse God. Totalnya ada 7. Haha, aku kaya. Setelah memasuki sarang penguasa dewa kuda yang mengalir, Wang Xian dengan cepat menemukan banyak harta karun. Selain itu, ada 7 baby sea monster dari Master of the Flowing Horse God.
Meskipun nilai bayi-bayi ini tidak setinggi monster laut jinak dari penguasa Dewa Kuda yang mengalir, mereka masih sangat berharga. Selain itu, ada juga ramuan abadi yang juga sangat berharga. Bawa sarangmu ke sarang induk. Setelah Wang Xian menjarah semua barang bagus, dia memerintahkan kelompok monster laut. Monster laut adalah musuh alami manusia di tempat yang mempesona ini. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan haus darah. Mereka tidak hanya membunuh satu sama lain, mereka juga suka melahap pembangkit tenaga manusia. Meskipun Wang Xian milik klan naga ilahi dan klan akuatik, dia tidak memiliki keraguan tentang klan akuatik liar semacam ini. Ada pepatah dalam persaingan antara makhluk suku air. Ikan yang lebih besar akan memakan ikan yang lebih kecil. Itu adalah pertempuran yang jauh lebih intens daripada manusia. Ayo kembali dan tingkatkan kekuatanku dulu. Wang Xian tidak tinggal di sini. Dia segera terbang keluar. Daerah ini masih terlalu berbahaya. Bahkan jika Wang Xian ceroboh, dia akan mati. Ini hanya tingkat kedua dari laut bawah tanah. Ada 10 tingkat di seluruh laut bawah tanah. Semakin dalam, semakin kuat monster laut itu. Monster laut di seluruh benua Tianze lebih kuat dari manusia. Jika bukan karena fakta bahwa laut bawah tanah lebih cocok bagi mereka untuk bertahan hidup, benua seleksi alam mungkin sudah hancur. Puluhan juta tahun terakhir ini sedikit lebih baik. Manusia telah beralih dari teknologi ke kultivasi dan semakin kuat dan kuat. Kecepatan Wang Xian sangat cepat. Setiap kali dia menghadapi serangan, dia akan segera menghindarinya. Dia tidak tinggal lama. Sepanjang jalan, Wang Xian bertemu dengan beberapa gelombang manusia yang datang ke laut bawah tanah untuk bertualang. Beberapa dari mereka ahli di tingkat penguasa abadi sementara beberapa dari mereka lemah. Guyuran. Wang Xian bergegas keluar dari air dan terbang langsung ke langit. Baru saat itulah dia lengah. Jauh lebih aman di permukaan laut. Dia bisa melihat beberapa kapal pesiar di laut dan mobil terbang serta pesawat terbang di langit. Wang Xian terbang ke langit dan mengeluarkan kecerdasan buatannya. Senyum muncul di wajahnya. Sekarang, dia akan menjual monster laut utama Dewa Miaoma. Monster laut utama dari Dewa Miaoma tidak terlalu besar. Ukurannya sekitar 10 meter dan memiliki atribut air. Itu telah mencapai tingkat dewa yang kekal. Kekuatan tempur mereka tidak terlalu besar di laut dan di darat. Hanya saja mereka lebih dekat ke laut. Tunggangan hewan peliharaan seperti itu adalah mitra tempur yang ideal bagi banyak orang. Pulau Tianhai, telur pet, toko penjinak binatang. Segera, Wang Xian menemukan informasi satu persatu. Benua pilihan surga dianggap sebagai benua yang relatif baik di seluruh dunia yang cerah dan dunia yang lebih besar. Ada Raja Dewa Abadi yang mengawasinya. Sebagian besar benua planet tidak sejahtera seperti benua Tianze. Pulau Tianhai adalah sebuah pulau di perairan utara wilayah Suantian. Pada saat yang sama, itu juga merupakan salah satu tempat perdagangan paling makmur di wilayah Suantian. Seluruh pulau meliputi area seluas 1000 km. Orang-orang yang memasuki laut bawah tanah untuk mencari harta karun dan berburu monster laut biasanya lewat sini. Seiring waktu, sejumlah besar orang berkumpul di sini untuk berdagang. Setelah sejuta tahun, itu telah menjadi area perdagangan terpisah. Bahkan orang-orang dari bagian lain benua Tianze akan datang ke sini untuk membeli atau menjual item. Ada telur hewan peliharaan dan toko penjinak hewan di sini. Sebagai benua dengan populasi 700 hingga 800 miliar orang, ada ribuan penjinak binatang buas di seluruh benua meskipun penjinak binatang sangat langka. Secara alami, ada toko penjinak binatang juga. Ayo pergi ke toko penjinak binatang itu dan lihatlah. Jika aku bisa menjualnya kepada mereka, itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju Pulau Tianhai sesuai dengan navigasi AI. Menjualnya langsung ke toko hewan peliharaan dan Beastamers akan menghemat banyak waktu. Selama harganya tidak terlalu rendah, Wang Xian akan menjualnya. Pada saat yang sama, dia juga ingin melihat-lihat pasar. Pulau Tianhai tidak terlalu jauh dari pantai utara Akademi Suantian. Setelah terbang lebih dari 2 jam, Wang Xian melihat sebuah pulau besar. Seluruh pulau dibagi dengan rapi menjadi 5 zona. Ada ramuan ilahi, pil, senjata, formasi, teknik kultivasi, dan zona inti pusat. Itu juga dikenal sebagai zona barang berharga. Ayo pergi ke area pusat. Wang Xian memasuki pintu masuk Pulau Tianhai dan langsung menuju ke area pusat. Ada aturan di area pusat bahwa nilai barang yang dijual tidak boleh lebih rendah dari 6 gumpalan api suci. Nilai telur hewan peliharaan dan hewan peliharaan yang dijinakkan relatif tinggi. Seluruh Pulau Tianhai sangat besar. Bahkan Central Street lebarnya 1000 meter. Ada banyak toko mewah di kedua sisi.
Ketika Wang Xian memasuki api ilahi di area tengah, lingkungan sekitarnya menjadi lebih mewah. Ada jendela kaca transparan dan etalase toko sedikit CV. Interior mewah bisa dilihat dari luar. Setiap toko memancarkan energi yang kuat. Ada banyak orang di jalan. Banyak dari mereka mengendarai mobil sport mewah. Meskipun ada banyak mobil, itu tidak akan ramai. Sebuah mobil langsung disimpan di cincin interspatialnya. Wang Xian berjalan di jalan. Kecepatan berjalannya jauh lebih lambat. Namun, dia tidak terburu-buru. Dia berjalan berkeliling dan melihat beberapa barang lainnya. Ada manusia dan ras cerdas lainnya di jalan. Itu membuka mata untuk Wang Xian. Ada toko hewan peliharaan di depan. Setelah berjalan lebih dari 10 jam, Wang Xian melihat toko hewan peliharaan. Toko hewan peliharaan itu bernama Neon Pet Shop. Itu adalah nama yang agak melamun. Seluruh toko hewan peliharaan didekorasi dengan cara yang melamun. Lampu merah muda di dalamnya terlihat sedikit tidak biasa. Wang Xian memasuki toko dan saat dia melangkah ke pintu, dia merasakan cahaya menyapu seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah sedang dimata-matai. Hah? Wang Xian sedikit mengernyit dan melihat ke samping. Selamat datang. Bolehkah saya tahu jenis hewan peliharaan apa yang Anda beli? Apakah itu untuk teman Anda atau untuk diri Anda sendiri? Segera, seorang gadis muda dan cantik masuk dan bertanya sambil tersenyum. Lihatlah. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, tolong lihat. Semua hewan peliharaan di sini adalah ras langka dan sangat cantik. Pelayan cantik itu memperkenalkan hewan peliharaan itu kepada Wang Xian. Wang Xian melirik mereka dan segera pergi. Mereka semua adalah hewan peliharaan yang mewah. Meskipun mereka berada di tingkat negara yang saleh, mereka pada dasarnya adalah hewan peliharaan yang jinak. Mereka mirip dengan anak kucing dan anak guk-guk domestik. Wang Xian tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Tidak hanya mahal, tetapi juga hewan peliharaan yang dia kagumi. Setelah meninggalkan toko, Wang Xian memeriksa Ai dan terus berjalan maju. Bang, bang, bang. Pada saat ini, serangkaian suara menggelegar datang dari depan. Suara itu bukan pertempuran, tapi petasan. Wang Xian melihat ke depan. Di samping toko besar, bunga ditempatkan dengan cara yang meriah. Toko ini jauh lebih besar dari toko-toko di sekitarnya. Itu menempati area seluas setidaknya 10.000 meter persegi. Seluruh toko didekorasi dengan sangat mewah. Ini adalah toko yang baru dibuka. Bagian yang paling mencolok adalah dua singa di depan toko. Masing-masing singa berukuran 20 meter. Mereka berbaring di tanah, memancarkan aura agung. Kedua singa itu sebanding dengan para dewa dengan 9 gumpalan api ilahi. Rumah binatang perang. Ini adalah nama tokonya. Saat ini, banyak orang di sekitarnya bergegas masuk ke toko. Ada hewan peliharaan tingkat dewa dan binatang perang yang sangat berharga. Apakah kamu serius? Ada hewan peliharaan setingkat dewa di toko ini. Tidak banyak dari mereka di wilayah langit yang misterius. Kenapa aku berbohong padamu? Kudengar toko ini dibuka bersama oleh lebih dari 10 Beastamer. Ada Master Beastamers di belakang mereka. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Mata Wang Xian berbinar penuh minat. Dia segera berjalan dan melihat pintu masuk toko. Gaya toko itu sedikit berbeda dari sekitarnya. Itu memiliki gaya Eropa kuno. Dilarang masuk di bawah 6 gumpalan api suci. Jika kamu ingin masuk, keluarkan 100.000 batu suci. Hari ini adalah hari pertama pembukaan resmi toko. Tidak ada hewan peliharaan hias yang dijual di toko. Semuanya adalah hewan peliharaan perang. 5 gumpalan hewan peliharaan api ilahi terendah dan hewan peliharaan level 2 tertinggi dari dewa-dewa yang kekal. Selain itu, banyak juga hewan peliharaan yang telah dijinakkan. Kamu bisa mengolah indera mereka secara langsung dan menjadi hewan peliharaan perang yang intim. Sebuah suara terdengar saat dia mendekati toko. Wang Xian masuk ke toko. Saat memasuki toko, perasaan diselidiki datang lagi. Dia melirik dan berpikir bahwa itu pasti semacam detektor yang dipasang di semua toko. Senior, bolehkah saya tahu jika Anda ingin membeli hewan peliharaan perang? Pada saat ini, di antara lebih dari 10 orang yang datang bersama Wang Xian, seorang pelayan segera berjalan menuju seorang pria parubaya. Dia berbicara dengan ekspresi hangat. Wang Xian melihat ke atas dan segera merasakan pria parubaya yang berada di level penguasa abadi. Apa gunanya detektor di pintu masuk toko? Wang Xian berpikir sendiri. Pembangkit tenaga tingkat dewa dianggap biasa di sini. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi pasti bisa disebut pembangkit tenaga listrik. Ada celah besar antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dan pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa abadi.
Meskipun kekuatan Wang Xian bisa sebanding dengan pembangkit tenaga listrik abadi tingkat 4 tingkat penguasa, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali dia melepaskan kekuatannya. Saat masuk, Wang Xian menyadari bahwa ada banyak ruangan di dalamnya. Ruang kaca transparan itu sangat besar, dan ada banyak hewan peliharaan perang tergeletak di tanah. Rumah hewan peliharaan perang ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan toko hewan peliharaan neon. Itu memang bisa disebut binatang perang. Ada total 50 hingga 60 hewan peliharaan perang di toko besar itu. Level terendah adalah 5 gumpalan api suci. Ada anaknya dan hewan peliharaan perang dewasa yang dijinakkan. Harganya hampir sama dengan sekelompok pemuda yang kuselamatkan. Bahkan mungkin lebih mahal. Wang Xian melihat harga beberapa hewan peliharaan perang. Namun, hewan peliharaan di rumah binatang perang masih biasa di mata Wang Xian. Sebenarnya ada 10 hewan peliharaan level 1 dan level 2 tingkat penguasa abadi di lantai atas. Ya Tuhan, rumah warpet ini terlalu kuat. Sebenarnya ada begitu banyak hewan peliharaan yang kuat. Hewan peliharaan level penguasa abadi biasanya dilelang di pelelangan. Aku tidak menyangka akan ada total 10 di sini. Pada saat ini, suara ragu terdengar dari sekitar, membuat banyak orang di toko terkejut. Wang Xian juga sedikit mengangkat alisnya. Jika kamu ingin naik ke lantai 2, kamu akan membutuhkan kekuatan tingkat master abadi atau 1.000.000 batu dewa. Seorang pelayan di toko mengingatkannya. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat master abadi mau tidak mau berjalan menuju lantai 2. Seperti yang dikatakan banyak orang, hewan peliharaan perang yang begitu kuat hanya bisa dilihat di rumah lelang. Rumah warbis ini tidak sederhana. Si cantik ini, bisakah kamu menelepon manajermu? Aku ingin mendiskusikan kolaborasi dengan bosmu. Ketika Wang Xian mendengar seruan dan diskusi di sekitarnya, matanya berkedip. Dia berjalan ke pelayan dan berkata, "Hah?" Pelayan yang dipanggil oleh Wang Xian sedikit tertegun. Dia mengukurnya dengan wajah penuh keheranan. "Ini bos kita dan yang lainnya ada di luar. Mengapa kamu tidak pergi dan mencari bos kita?" Pelayan wanita itu ragu sejenak dan berkata kepadanya, "Baiklah." Wang Xian mengangguk dan langsung berjalan keluar. "Kamu masih ingin bernegosiasi dengan bos kami meskipun kamu belum mencapai level dewa-dewa. Apakah menurutmu semua orang sama hebatnya dengan bos kita dan yang lainnya?" Melihat Wang Xian benar-benar berjalan mendekat, pelayan itu bergumam pelan. 2250.